Salam buat teman-teman warga GBKP dimanapun berada. Berikut kami akan menemani teman-teman mempersiapkan sermon PJJ di runggun kita masing-masing. Dan sebelum kita memulai, bagi teman-teman yang baru kali ini mengikuti sermon kita, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain agar semakin banyak orang terberkati melalui sermon PJJ kita hari ini. Saya Pendeta Sinar Haganta Barus dan Ibu Pendeta, saya Pendeta Novika Pinem, akan menyertai teman-teman dalam persiapan sermon kita. Dan firman Tuhan bagi kita diangkat dari Mazmur 104 ayat 10 sampai 15. Kebacakan dari sini ini. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Sampai di sini firman Tuhan. Ya, jadi teman-teman, setiap kita membaca Mazmur 104, ini bercerita tentang alam semesta atau kekaguman Daud atau kekaguman pemazmur atas ciptaan Tuhan. Jadi dia bicara soal alam semesta, mulai dari air, tanah, sampai kosmos. Semuanya diceritakan betapa hanya Allah lah yang merangkai semuanya itu. Jadi khusus Mazmur 104 berbicara tentang itu. Dan pada bahan kita ini Mazmur 104 ayat 10 sampai 15. Jadi mungkin ini kalau kita perhatikan karena mungkin Daud kan menghabiskan sebagian besar usianya di alam ya kan, sebagai penggembala ternak, penggembala domba, dan seorang seniman, dan dia pujangga juga, penulis puisi. Mungkin ada momen-momen tertentu ketika dia menunggui ternaknya, domba-dombanya, dia menikmati alam ciptaan Tuhan. Ya, mungkin dia melihat keindahan itu, kemudian keindahan alam itu membawa dia kepada sebuah kesimpulan memuliakan Tuhan sebagai penciptanya. Karena kalau kita baca umpamanya ayat 10, dia mengirimkan mata air ke lembah-lembah yang mengalir di antara bukit-bukit. Berarti ada kekaguman luar biasa Daud ketika ia menyaksikan sungai mengalir di antara bukit-bukit kan. Waktu dia menggembalakan ternak, karena pastilah seorang penggembala kan menuntun ternak-ternaknya ke lembah yang cukup melimpah makan, air, cukup air, yang melimpah rumput, dan di sana dia memuliakan Tuhan dari nyanyian-nyanyiannya. Karena kan banyak sekali kita lihat kan lagu-lagu tercipta dari kekaguman orang atas ciptaan Tuhan. Dan yang menarik, Daud menemukan sebuah kesimpulan kalau air yang mengalir di antara bukit-bukit itu untuk memuaskan dahaga mereka. Artinya dahaga manusia dan alam ya, ternak dan hewan-hewan yang ada di situ. Jadi Daud merasa itu sebuah kesengajaan. Artinya Allah seperti seorang anak kagum kepada ibunya, yang begitu anak itu bangun pagi semua sudah tersedia. Ada makanan yang cukup dan lezat, harum di pagi hari. Begitu anak itu bangun, lalu dia menyaksikan semuanya tersedia di meja, dia mengagumi kasih sayang ibunya. Begitulah kira-kira Daud melihat bagaimana Allah seperti menyediakan ini semua, air di antara bukit-bukit dan lembah untuk memuaskan dahaga mereka. Jadi itulah yang dia simpulkan. Tapi bukan hanya untuk dahaga
binatang saja ini dan manusia, tapi juga untuk tanah itu sendiri. Karena di ayat berikutnya, ayat 13, bumi kenyang. Engkau memberi minum gunung-gunung dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang dari buah pekerjaan. Bumi pun seperti diberi makan ya. Iya, mereka bisa menghasilkan juga karena ada Iya, air. iya. Dan ada menariknya ketika kita membaca ayat 12 kan dituliskan di dekatnya akan berdiam burung-burung di langit yang berkicau di antara dahan-dahan pohon. Ada tafsiran mengatakan pemazmur melihat burung-burung itu sesungguhnya tidak menyadari siapa yang menyediakan ini semua. Artinya burung-burung itu tidak mengenal Tuhan. Tapi dia juga mendapatkan perhatian. Kalau burung-burung di udara yang tidak mengenal Tuhan pun dipelihara sedemikian rupa, bagaimana mungkin kita yang mengenal Tuhan tidak dipelihara? Jadi dia selalu membawa ke situ. Jadi kenyataan alam yang Daud perhatikan membangun imannya kepada Tuhan. Karena dia melihat kan nggak mungkin ini burung-burung ini mengenal Tuhan ini. Tapi kenapa dia juga dipelihara? Jadi sebagai kesimpulannya dia kemudian semakin bulat imannya bahwa kalau yang tidak mengenal Tuhan saja dilayani sedemikian rupa, pastilah kami jauh lebih baik dipelihara. Gitu, kira-kira. Ya kan penting juga ini kan, karena sejujurnya kan di gereja kita lah ya, kita kan harus lihat juga tahun ini kan tahun pemilihan kan. Tahun pemilihan ya banyak berubah. Ya banyak yang galau lah ya kan. Iya, pemilihan BPMK ya. Ya kita kan ada 350 pendeta yang akan segera dipindahkan. Kalau kita memandang ini dengan iman seperti Daud, seharusnya kan tidak ada kegalauan. Artinya Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti menunjukkan kemana kita akan berangkat bersama anak-anak kita. Karena banyak juga teman-teman pendeta yang curhat kan, kalau anak-anaknya sudah galau juga karena saatnya pindah sudah hampir terlambat kan, pindah sekolah. Iya. Dan belum tahu mau pindah kemana. Akan ada tempat atau tidak di sekolah barunya belum tahu. Kan tahun ajaran sudah mau dimulai. Kalau pindah ke tempat yang belum diketahui ya bagaimana memindahkan anak-anak? Memindahkan kemana ya? Kalau nanti misalnya SK keluarnya itu sudah bulan 8, anak-anak kan harus tinggal. Sementara banyak di antara mereka masih kecil. Kalaupun mereka pindah, apakah tersedia sekolah pada bulan-bulan yang serba tanggung seperti itu? Jadi alangkah banyaknya teman-teman kita yang galau. Tapi firman hari ini seperti menyadarkan kita kembali. Kalau burung-burung di udara yang tidak mengenal Tuhan pun dipelihara dengan begitu baik, masa kita yang pelayan-pelayannya ini tidak dipelihara? Kan mestinya ada juga sukacita di balik ayat ini kan. Misalnya kalau kita sambung ke ayat 13, ia memberi minum gunung-gunung dari bilik-biliknya, bumi menjadi kenyang dengan hasil jerih payahmu. Ini cerita tentang kelanjutan uraian tentang pemeliharaan Allah kan terhadap makhluk-makhluknya. Ya Allah mengairi daratan sebagaimana ia mengairi tempat-tempat yang rendah atau lembah-lembah dengan mata air. Daud melihat bumi menjadi kenyang, begitu kan, seperti yang kau sampaikan tadi. Semacam puisi yang menggambarkan bumi itu seperti sebuah makhluk hidup kan. Dia juga dikenyangkan oleh berkat-berkat Tuhan. Dan hasil jerih payahmu menuju kepada Allah, karena munya huruf besar kan, jerih payahmu. Jadi dia mau mengatakan kalau ini semua karya Allah yang agung. Sebenarnya kan Daud berulang-ulang mengatakan itu kan. Bagaimana semua ini harmonis. Bagaimana bumi ini berputar pada porosnya. Ada matahari, ada bulan, dan tidak pernah bertabrakan. Semuanya berjalan sedemikian rupa. Begitu pemazmur bangun, lalu dia menuntun ternaknya dipuaskan. Ada lembah yang penuh air,
Ini kan menimbulkan sebuah kekaguman bagaimana mungkin aku yang sekecil ini dipelihara sedemikian rupa oleh Allah yang begitu besar. Jadi itulah yang mewarnai puisi-puisi Daud. Mhm. Nah sekarang tentu kalau kita hubungkan dengan tema perpulung jabu-jabu kita, Doni de malu pesu-pesu di bata, nah, bagaimana ini kita menjelaskannya kepada jemaat? Doni, bumi kan? Iya. Berarti kalau bumi ini aja penuh dengan berkat-berkat Tuhan, kita ada di dalamnya loh. Berarti kan bukan hanya gunung saja yang diberkati Tuhan, toh ternyata hidup kita juga akan diberkati oleh Tuhan. Terlepas stres apapun kita menghadapi kehidupan kita seperti kekurangan, pekerjaan yang kita cari ternyata belum menghasilkan seperti yang kita inginkan, mau tes P3K misalnya belum lulus-lulus, anak sudah kuliah, bagaimana nanti? Atau kayak teman-teman kita detaser ya kan, Iya. jumlahnya 300 orang lebih ya. Ada yang sudah menunggu 7 tahun. Ini kan firman ini harus menguatkan mereka kan. Iya, sebenarnya bukan hanya mereka aja sih. Jemaat kita juga harus kita mengena juga sebenarnya ini. Kalau burung-burung saja pun berkicau mengucap syukur, bumi pun kenyang karena pekerjaan Tuhan. Mungkin saat ini di PJJ kita saat ini mau bilang untuk kita yang merasa serba kekurangan, tidak kecukupan, bagaimana nanti kuliah anak, bagaimana nanti kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ini mau bilang kalau jangan khawatir, Tuhan masih bekerja terus kok. Atau jemaat kita yang mungkin kehilangan orang yang ia kasihi ya. Bagaimana nanti aku membesarkan anak-anak ini tanpa pendamping? Bagaimana menyekolahkan mereka? Iya, yang meninggal ini tulang punggung pula kan. Ini yang menarik tadi kurasa di ayat 13. Dari langit kau turunkan hujan di pegunungan. Bumi penuh dengan hasil karyamu. Berarti Tuhan masih berkarya dong. Walaupun dunia ini sudah jadi, manusia sudah jadi, toh ternyata Allah masih bekerja kok. Allah belum pensiun. Jadi Tuhan masih akan terus bekerja, memenuhi, memberkati, menyertai, memberikan yang terbaik. Dan yang menarik pada ayat 13 itu kalau kita melihat dari terjemahan kan dia menyirami bukit-bukit, ya kan? Secara harafiah itu bahasa Ibraninya itu sama dengan Mazmur 104 ayat 11. Yaitu dia memberi minum kepada bukit-bukit. Jadi bahkan alam yang tidak bernyawa pun dipelihara oleh Tuhan. Tadi hewan-hewan kan, burung-burung itu kan bernyawa, dipelihara oleh Tuhan. Ini bukit-bukit yang tidak bernyawa pun diberi minum, begitu. Seperti itulah Daud menggambarkannya. Kalau alam yang tidak bernyawa pun dirawat dan diberi minum oleh Tuhan yang Maha Kuasa, ya tentu kita yang hidup ini sudah pasti jauh lebih baik. Nah, begitu kira-kira dirawat kan. Daud betul-betul kita bisa membayangkan bagaimana kagumnya dia waktu itu kan. Mungkin dia sambil bermain kecapi, betapa kagumnya dia memandang alam sekitarnya, bagaimana Allah menyusunnya begitu baik. Nah, mestinya di tengah-tengah persoalan kita masih seperti cara Daud memandang alam ini kan, bahwa Allah sepanjang sejarah kan merawat kita selalu. Jadi jangan khawatir, ke depan pun Allah pasti masih merawat kita. Nah, kemudian kalau kita lihat ayat 14, kalau dalam bahasa sehari-hari ya, ayat 14 ini, Allah menumbuhkan rumput untuk ternak dan tanaman obat untuk manusia. Dalam bahasa Alkitab apa disebutkan? Ini, engkau menumbuhkan rumput untuk hewan, dan bagi manusia segala macam tanaman, maka ia dapat bercocok tanam. Kalau dalam terjemahan aslinya, kepada manusia ini ditambahi, artinya begini. Tanaman obat ya. Tanaman obat. Tanaman obat untuk pelayanan manusia. Jadi mungkin Daud juga tersadar kan seperti aku masih merasakan juga lah waktu anak-anak di ladang dengan bapak dan mama kan. Kalau kita terluka itu kan kita diajari mengambil rumput-rumput tertentu. Nah ini rumput ini mengobati luka. Apa ya? Spesial, kenapa itu namanya? Ada itu namanya, aku lupa. Ada
daun, bulung lenga-lenga atau apa itu Hmm. namanya ya. Jadi itu dipetik, hancurkan, lalu diteteskan airnya ke luka. Hmm. Luka itu segera sembuh, artinya Berhenti darahnya ya. darahnya segera berhenti. Nggak hanya itu, juga ada tumbuh-tumbuhan lain. Misalnya kita Iya. ada Kunyit lah. gatal, diajari kita daun yang ini diambil. Atau sakit perut, eh, eh, petik daun-daun ini dimakan dalam keadaan mentah begitu kan. Itu diajari. Jadi mungkin Daud juga begitu ya. Jadi Daud melihat itu sebuah kesengajaan. Artinya kesengajaan Allah menumbuhkan tanaman-tanaman obat. Jadi Daud selalu menyadari kalau itu ya kita harus lihat juga ya, zaman pemazmur itu kan obat itu belum seperti sekarang. Jadi mereka mengambil obat itu kan dari alam. Misalnya minyak zaitun begitu kan. Mm-mm. Jadi Daud menyadari ini tumbuhan-tumbuhan yang ada ini juga mengandung obat. Pasti ini kesengajaan dari Tuhan. Jadi Tuhan menumbuhkan rumput untuk ternak, Mhm. tapi untuk manusia Tuhan menumbuhkan tanaman-tanaman yang dapat dipakai menjadi obat. Tanaman obat ya. Iya. Kalau di sini segala macam tanaman, maka ia dapat bercocok tanam. Jadi Ah, bisa berusaha lagi dia dari ya, apa yang dia itu lakukan. diterjemahkan ya. Jadi Hmm. dia bercocok tanam berarti eh, manusia bisa mengembangkan. Berusaha lah ya. Tuhan yang menumbuhkannya, lalu manusia mengembangkan Iya. untuk kebutuhannya ya. Mm-mm. Nah, kemudian yang terakhir ayat 15, eh, dan anggur Iya. yang menyenangkan hati manusia, karena pada zamannya zaman Daud pemazmur lah ya, anggur itu kan sebuah tanaman yang penting, disebut menyenangkan karena begitu mereka pulang bekerja begitu letih, sampai di rumah mereka minum anggur, itu menolong mereka untuk tidur pulas. Jadi itu kan mengembalikan tenaga Stamina mereka, ya. stamina mereka. Jadi eh, efek anggur itu betul-betul membuat tenang. Jadi mereka biasa kan waktu makan malam bersama keluarga tersedia roti, lalu ada anggur. Anggur. Nah, waktu mereka makan anggur itu dicelup ke roti itu dicelup ke anggur dan dinikmati, itu betul-betul mengobati lelah mereka seharian. Jadi Daud juga melihat bahwa Allah itulah pemberi anggur, begitu kira-kira ya. Itulah yang dia pahami, Mhm. bahwa dari Allah lah datangnya anggur itu, bertujuan untuk memberikan ketenangan kepada manusia, menyenangkan. Kalau dalam jumlah agak banyak sedikit, mereka gembira. Oh gitu. Gembira, mereka berpesta, ya kan? Karena kelihatan juga kan kalau orang yang minum anggur itu segera gembira kan. Yang tadinya agak banyak bicara jadi kebanyakan bicara gitu. Artinya dia jadi suasana pesta itu menjadi semarak ketika anggur itu ada. Itu di zaman mereka. Makanya eh, persyaratan atau tanpa anggur tidak ada pesta kan pada zaman mereka kan. Jadi berbeda dengan kita. Kita kan tidak terbiasa sebenarnya meminum anggur. Iya. Tapi pada dunia Timur Tengah, anggur itu menyembuhkan tubuh yang lelah. Mhm. Nah, jadi Dan anggur juga apa kan? Kalau kamu terluka, iya, harus operasi, Iya. belum ada obat bius, itu masa minum digunakan anggur. ya. Nah, selanjutnya pada ayat 15 juga nih. 15 ada juga minyak zaitun. kan, minyak. Nah, jadi minyak ya pada zaman Daud karena memang belum begitu banyak obat yang ditemukan, minyak itu berperan sangat penting. Selain sebagai obat, minyak itu menolong mereka untuk banyak hal, ya kan? Membuat roti juga mereka membutuhkan minyak, memasak juga membutuhkan minyak. Mhm. Jadi minyak itu sangat penting. Ya, ini membuat mukanya berseri Nah, dan makanan yang memberi dia tenaga. jadi kalau mereka kan makan selalu ada roti dan anggur kan. Untuk membuat roti yang enak harus ada minyak. Jadi kalau bicara tentang minyak dan anggur itu bicara tentang kebutuhan yang penting. Nah, jadi dari semua mulai ayat 10 sampai 15 ini, si pemazmur ini menyimpulkan
bahwa Allah melalui alam menyediakan segala kebutuhan kita. Nah, kenapa gereja kita memilih bahan itu menjadi pembahasan kita? Kan mesti sampai juga ke situ, karena manusia ini kan menjadi, apalagi kita daerah pertanian kan. Kita kan kalau di tradisi Timur Tengah itu kan mereka bahkan memberi jeda kepada tanah, artinya memberi istirahat kepada tanah. Pada tahun Jobel itu kan tanah juga harus beristirahat. Begitulah mereka melihat alam ini harus menjadi teman kita bekerja sama. Kalau alam ini sudah terlalu lelah, dia harus beristirahat. Tapi kalau kita kan enggak kan. Kita betul-betul memeras alam kan. Apa yang bisa kita ambil dari alam, kita ambil sehabis-habisnya. Sehingga menjadi tandus, rusak. Dan tidak ada yang kita tinggalkan ke anak cucu kita. Jadi ada juga teologi ekologi di sini kan. Artinya kita harus juga seimbang dengan alam. Mestinya itu juga yang menjadi pembahasan kita di PJJ nanti. Iya, dan terlebih lagi ini kayaknya minggu kita akan melakukan kerja rani di hari minggunya. Jadi ini juga ditekankan bahwa semua yang kau usahakan itu dari Tuhan juga. Datangnya ya. Datangnya. Mau dari manapun itu semua dari Tuhan. Jadi saat mau kerja rani ini kita ingat kembali itu Tuhan yang kasih. Dan kalaupun ini semua datangnya dari Tuhan, jangan lupa kita pun kan datangnya belakangan ini di dunia ini. Kita di hari ke-6 baru kita ada. Anak bontot lah. Ya kan, ciptaan yang paling belakangan. Terakhir. Kalau kita yang terakhir muncul, ayo kita jaga yang sudah ada gitu kan. Jangan nanti begitu kita hadir kita rusak semua. Kita hadir belakangan, kita jaga. Karena ada yang bilang begini, bukan alam yang butuh manusia, tapi manusia yang butuh alam. Iya, karena tanpa manusia alam ini biasa-biasa saja kan. Iya, dia bisa jalan seperti biasa. Jalan seperti biasa. Manusia tanpa alam bahaya. Makanya sekarang nggak ada lagi yang penyanyi apa itu alam itu. Dangdut ya. Dangdut itu. Iya. Udah kangen kita. Oke, kita masuk ke diskusi. Palaskan kata dibatasi orati kita. Menurut do, kai ngeantusen tema singatakan doni dem alu pasu dibata. Kai ngantusen tema anta. Ya, sebenarnya semuanya sudah tersedia di alam kan sebenarnya. Ya, sudah sediakan Tuhan ya. Kalau tidak ada yang serakah ya, sebenarnya semua manusia bisa hidup makmur, melimpah dengan yang disediakan alam. Artinya alam ini cukup untuk setiap manusia. Masalahnya kenapa sebahagian tidak dapat? Karena ada beberapa di antara kita yang serakah. Yang ingin mengambil semuanya untuk diri kita sendiri. Kalau tidak, pasti cukup. Iya. Coba tadi semuanya kita melakukan keugahariannya. Iya. Kecukupan untuk diri sendiri gitu loh. Ini buktinya nih, ada yang perang-perang mau ngapain coba. Kemudian masalah sederhana saja. Alam. Masalah sederhana, makanan yang dibuang. Kalau kita hitung-hitung ya, makanan yang dibuang. Coba di pesta-pesta orang Karo saja. Dari total jumlah makanan yang disediakan yang punya pesta, menurut lu berapa persen itu tuh anjing? Berapa persen itu untuk dibawa pulang jadi nakan-nakan? Berapa persen itu? Banyak itu, berapa lagi yang dibuang? Karena nggak semua menghabiskan makanan di piringnya kan. Itu kalau misalnya kita hitung, ternyata ada manusia yang kelaparan, ironisnya banyak makanan yang dibuang. Nah itu kan agak kurang teologis juga itu kan. Membuang-buang makanan, padahal banyak yang kelaparan. Iya. Sebenarnya semua cukup, melimpah. Berkat-berkat Allah itu melimpah dari alam. Hanya saja ketidakmampuan manusia mengelolanya dengan baik membuat sebagian kelaparan, sebagian kekenyangan. Iya, sama juga kayak anjing kamu bilang tadi kan. Beberapa anjing kekenyangan, beberapa anjing ya kelaparan. Kelaparan. Yang ironisnya ada anjing yang lebih kenyang dari manusia. Iya. Nah, karena banyak orang kaya kan memberi makan anjingnya itu protein tinggi, daging melimpah. Padahal banyak manusia makan pun tidak. Begitu. Itulah ironi hidup manusia kan. Yang kedua,
Kai banci silako kendo, subuh ibas jabu, gereja, raspe masyarakat yang ngandu tading. Belah tuhu-tuhu dunia dadem, alu pasu-pasu di Batam. Ya jangan rakus lah ya kan. Iya, Yang nggak perlu ditebang nggak usah ditebang. Kalau Iya. untuk apa? Maksudnya ya kalau bukan tanah kita ya nggak usah diusahakan lah. Kemudian jangan ini kan, jangan semuanya ingin kita miliki bagi kita saja. Mm-mm. Masih banyak orang lain yang juga pemilik sah bumi ini kan. Bumi ini kan bukan hanya satu dua orang yang memiliki. Iya. Seperti yang kamu singgung tadi, perang kan. Beberapa waktu yang lalu aku baca berita kalau sepanjang 12 hari peperangan Iran melawan Israel ini, ratusan triliun uang mereka habiskan Mhm. hanya untuk 12 hari. Karena itu peluru-peluru itu mahalnya bukan main. Belum lagi efek kehancurannya ini butuh waktu beberapa tahun untuk Iya. memperbaikinya. Iya. Jadi Gimana lagi hancur tanahnya itu coba? peperangan itu tidak pro kepada kehidupan. Iya. Jadi keputusan yang buruk itu memilih berperang. Bukan hanya menghancurkan manusia, menghancurkan alam juga kan? Iya, alam itu bagaimana? Itu ada ledakan yang peluru yang bisa menembus hampir 100 meter ke dalam tanah. Itu pasti kerusakannya luar biasa hebat. Mhm. Dan alam membutuhkan waktu bertahun-tahun memperbaikinya. Padahal menghancurkannya hanya dalam 12 hari. Dan itu keputusan beberapa elit saja, yang nggak didukung negara rakyatnya juga. Iya. Nah, begitulah hebatnya manusia ketika ia memutuskan untuk menghancurkan alam. Jadi firman hari ini mengatakan kepada kita, sudahlah, jangan demi ego kita masing-masing kita menghancurkan alam yang bukan milik kita sendiri. Setiap orang punya hak atas alam ini, termasuk hewan-hewan juga punya hak Iya. atas alam ini. Iya. Jadi demikian ya. Alam nggak butuh kita, kita yang butuh alam. Kita yang butuh Jadi alam. kita harus jaga baik-baik alam ini. Oke, Sudah lengkap ya? sudah. Jadi demikianlah teman-teman warga GPKP beberapa ulasan kami tentang bahan kita. Semoga ini menginspirasi saudara-saudara untuk mengembangkannya di PJJ kita masing-masing. Dan jangan lupa untuk ikut kembali mengikuti sermon PJJ kita pada minggu-minggu yang akan datang. Selamat bersikap membantu Krina, menjuah-juah membantah. Juah.